harus melangkah ke depan seperti apa ya. Iya, Fit. Kayak contoh nih ya, Fit ya. Contoh cerita tadi generasi sandwich. Generasi sandwich itu beda dengan cafe latte loh. Itu dua hal yang berbeda. Kalau generasi sandwich itu biasanya kejadian karena variabel yang kita nggak bisa kontrol. Ya karena orang tua belum aware atau belum menyiapkan pensiunnya mereka. Sehingga ya kita berkewajiban untuk bantu lebih banyak gitu. Nah, itu berbeda sama cafe latte. Tapi orang-orang itu tuh yang diributin kembali masuk ke problem solvingnya atau sebenarnya ngerasain rasanya itu loh. Jadi orang-orang itu merasa berat, merasa apa dan lain sebagainya. Tapi di sisi yang lain ada juga yang bilang kayak gini, Fit. Wah, thank you banget nih karena aku dikasih kesempatan buat berbakti sama orang tua gitu. Lah, kamu kira kalau yang nggak sandwich generation emang nggak berbakti sama orang tua gitu? Emang berbakti orang tua dengan cara seperti itu aja dan lain sebagainya kan? Nah, Betul. makanya kalau aku lihatnya lebih fokusnya gini. So, sandwich generation tuh problemnya apa sih? Sandwich generation tuh ibarat kayak gini sebenarnya. Kalau gue gambarin ya, kamu pernah nggak ke cafe, itu ada meja lingkaran, tapi kakinya satu. Yes. Ya, meja tapi kakinya satu. Nah, itu tuh kayak gini teman-teman. Sandwich generation tuh kayak di cafe, meja kaki satu. Jadi semua beban keluarga itu ditanggung cuma satu kaki. Jadi berat, atau tampak berat, atau kerasa berat. Nah, solusinya apa? Kenapa nggak beban yang sama kamu pindahin ke meja yang kakinya empat? Artinya apa? Yang nopang pengeluaran kamu, pengeluaran keluarga kamu jangan cuma satu orang atau jangan cuma satu sumber. Ada nggak yang kemungkinan yang lain gitu? For example ya, aku mau komentarin tuh orang-orang yang bilang kesempatan berbakti sama orang tua. Seandainya nih, kamu ternyata sesukses itu, kamu beliin satu waralaba, contoh atau dua waralaba, contoh waralabanya ya mungkin aku sebut merek aja kayak Indomaret atau Alfamart, terus kalau saya dari waralaba itu untuk bantu orang tua, why not juga kan? Itu berbakti juga kan? Gak ada masalah juga kan? Makanya ya fokusnya di masalahnya apa? Masalahnya ternyata di income-nya. Oke, so gimana cara fix the problem? Ya, kalau udah fix problemnya, apa nih yang bisa kita lakukan dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu, Fit. Gitu. Yes. Hmm. Seperti itu. Tuh. Tapi kadang orang-orang yang mungkin generation yang ini afilatnya tadi ya sensasi seperti itu ya kok ya. Ya. Ya, itu ya sini gue coba bantu deh. Karena gue udah ngobatin cukup banyak nih, Fit, orang-orang Wih, sandwich nation. Ya, akhirnya aku menemukan masalahnya apa, gara-gara gue ngobrol sama banyak orang, terus gue bisa, oh ternyata masalahnya tuh ini, gitu. Makanya aku bisa ya. ceritain the real problemnya itu apa, gitu. Kalau dari Koko sendiri ngelihat ibaratnya milenial sekarang kayak gitu kok. Sekarang dengan apa namanya komplikasi dan sebagainya kayak gitu. Rata-rata yang memang datang ke Koko sendiri itu memang dalam kelas apa namanya mengenai masalah pendapatan kah atau mengenai makanya kemarin kan aku sempat bahas mengenai apa namanya waris dan sebagainya kayak gitu kan kok ya sempat aku sampaikan karena lihat orang-orang sekarang juga mungkin mendapatkan kadang income atau ya tadi dari orang tua kayak gitu kan mereka mungkin masih bergantung sama orang tua dan akhirnya uh, mereka nggak bisa mengelola uang itu dengan baik kayak gitu kan makanya kenapa kepikiran yang tadi apa mengenai warisan juga sebetulnya cuman kalau misalkan balik lagi ke pendapatan untuk apa namanya milenial sekarang kayak gitu kan permasalahan-permasalahan pendapatan ini seperti apa sih kok apakah mereka mungkin gaya hidupnya yang kalau di breakdown itu sekarang yang tanya kok itu nggak beres atau rata-rata memang memang harus mereka benar-benar nambah income mereka seperti itu atau keduanya juga harus. Justru gue harusnya nanya sama lu sih, karena gue lihatnya lu tuh sosok anak muda yang sekarang tuh income-nya banyak gitu. Kalau lu sendiri, Aduh, kenapa sih lu ini apa namanya ter-encourage atau kedorong, termotivasi untuk punya banyak sumber pemasukan gitu, Fit? kalau gue sebetulnya ngelihat uh, apa ya jadi gue apalagi tuh pas lagi kuliah itu kita pernah ngobrol kayak sama seseorang nah terus dia bilang kayak gini ada dua yang kalau kita lihat kayak gitu tipikal orang Chinese dan juga maksudnya orang-orang Barat kayak gitu kan orang Barat itu they create something dan itu tuh digger kayak gitu mereka gali sampai dalam
kan. Tapi kalau misal tipikal yang Chinese itu mereka membuat beberapa kolam kayak gitu kan. Dan kolam-kolam ini nanti kita lihat mana yang akan apa ya, akan uh, melebar lebih besar yang mana kayak gitu. Maka di situ nanti kita bisa pilih gitu. Nah, at the end gue lebih memilih sesuatu yang mungkin bisa mendiversifikasi resiko gue kayak gitu kan. Nah, itu yang pertama. Makanya gue memilih cara tersebut kayak gitu. Nah, yang kedua sebetulnya gue ngelihat anak-anak muda sekarang kayak gitu kan. Ibaratnya kita masih punya energi yang besar. Itu kalau disuruh bilang kayak gitu kan. Nah, anak-anak muda sekarang yang gue lihat kan mereka apa ya, main game kayak gitu kan. Mereka punya banyak waktu, malah menghabiskan waktu main game kayak gitu. Bukan berarti gue juga nggak main game atau sebagainya gitu. Gue juga kadang main game atau olahraga dan sebagainya. Tapi paling penting adalah gimana kita bisa konsisten mengerjakan sesuatu hal kan. Dan gimana caranya kita bisa bangun tim yang solid juga kayak gitu. Nah, leadership itu sebetulnya menurut gue penting sih untuk anak-anak muda belajar kayak gitu kan. Dan pengalaman itu mahal banget kayak gitu. Dan pengalaman itu nggak bisa kalau gue pribadi ya. Mungkin kalau gue ngerjain sendiri kayak gitu. Makanya gue bener-bener senang kayak gitu kan. Gue pernah ngeliat di startup company dan di mature company juga. Ngeliat bagaimana, oh ternyata gimana caranya mengembangkan suatu company dan membuat itu mature dan sustain itu nggak gampang. Dan itu tuh butuh apa ya, fase sendiri dan gimana caranya mengukur itu kayak gitu. Kalau misalnya kita lihat kayak gitu kan, perubahan PPN 10% jadi 11% itu berdampaknya benar-benar parah banget kayak gitu. Karena gua ngeliat gitu di sektor uh, apa ya, rumah sakit atau apotek itu benar-benar berdampak banget kayak gitu. Kayak perdebatan sebagainya. Nah, kita sebagai apa ya, orang yang mungkin bekerja di suatu kapan dan sebagainya, kita bisa ngelihat kayak gitu kan, oh ternyata kebijakan dari atasan tuh seperti apa sih kayak gitu. Nah ini maksudnya hal-hal yang seperti ini yang kayak kalau misalkan gue ngelihat di bisnis kelas di Harvard Business School kayak gitu kan, itu ada mungkin case-case yang mungkin kita bisa unlock kayak gitu, tapi ada beberapa yang berbayar kayak gitu. Nah kenapa nggak kita coba lihat di kehidupan kita sehari-hari kayak gitu, melihat mungkin pemimpin kita atau di tempat intern kita kayak gitu, hal-hal seperti itu. Oh kira-kira bos kita bakal memilih apa sih, kebijakan apa. Nah itu sebetulnya yang mahal, ya investasi layar kaca itu yang nggak bisa kita dapat. Terus sebetulnya gue ngeliat lagi apa ya, ketika kita punya banyak waktu dan ketika kita bisa mengerjakan hal tersebut, apa ya, untuk sekarang memang apa ya, anak-anak muda yang memang punya potensi, yang memang punya peluang, skill tadi ya, itu benar-benar harus diolah kayak gitu, dimanfaatkan. Karena kesempatan nanti ketika kita udah usia 30 dan sebagainya, pikiran kita tuh udah macam-macam. Kita udah punya anak ya kan, kita udah nikah, kita udah punya banyak resiko kayak gitu. Kalau misalkan masih masih kayak kita gitu kan, masih muda ya kok ya, ya sama-sama Yes. masih masih apa namanya, masih punya banyak hal yang bisa dikejar. Dan even kalau ada suatu hal yang mungkin beresiko, maksudnya itu pun berdampak mungkin ke diri kita dan itu nggak begitu fatal kayak gitu, mempengaruhi kondisi keluarga kayak gitu kan. Makanya jadi ya untuk sekarang ayo kita dobrak aja pintu yang ada kayak gitu. Kalau misalkan memang itu gagal, ya kita coba lagi yang lain kayak gitu. Dan dari sana sebetulnya tadi nggak ada sih menurut gue sendiri ya, nggak ada yang sia-sia kan, karena semuanya butuh dapat pembelajaran. Dan akhirnya tadi ketika kita udah tahu rumus-rumusnya, ketika kita bangun sesuatu hal, at the end akhirnya tadi uh, apa ya, uh, experience itu bener-bener nggak cuma knowledge kayak gitu kan. Experience ini yang nanti akan berbicara, dan akhirnya ketika kita ibarat jadi tangan dingin gitu kan, ketika kita mengerjakan sesuatu akhirnya jadi aja kayak gitu kan. Nah, menurut gue kayak gimana caranya bisa meramu itu dengan baik sih, dan itu yang memang mahal sih menurut gue kok gitu. Jadi Oke. panjang. Fit, emangnya emangnya kan kalau 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 boleh tahu, lu sekarang usia 20 berarti sih, 25, 24? 26. Oh, 26. Oke. Gue boleh tahu nggak sih, kenapa sih lu nge-push diri lu sendiri sekenceng itu gitu? Apakah lu punya ketakutan-ketakutan apa gitu sebenarnya? Kayak Kalau tadi kan lu kan bilang ada risiko-risiko apa gitu. Nah, itu risiko apa sih? kalau misalkan gue sendiri sebetulnya kenapa gue nge-push diri gue sendiri, karena kita tahu maksud goal akhir gue tuh mau seperti apa sih kayak gitu loh. Nah maksudnya ketika kita karena maksudnya gimana kita reverse kan, reverse mindset kita. Maksudnya ketika kita mau achieve sesuatu, nah
Mana kita narik ke belakang kayak gitu kan, apa yang harus kita lakukan. Nah di situ tadi sebetulnya berbicara resiko itu meminimalkan resiko sih sebetulnya. Even gue tipikal yang apa ya, high risk, yang gue ayo hajar sini hajar sana, tapi gue juga masa tetap mempertimbangkan kira-kira resiko terburuk gue seperti apa sih. Jadi kayak even ketika gue mau melakukan hal yang apa ya, high risk juga kayak gitu, gue akan Contohnya, mengambil terbesar gue sampai sejatuhnya gue tuh segimana sih gitu loh, kayak gitu. Jadi asik. gue bisa memplan diri gue kalau misalkan gue gagal, gue di sini gitu loh. Nah itu sih kok yang gue coba planning kayak gitu. Jadi gue tarik, oke, gue harus segini nih, kayak tahun ini gue harus bisa achieve segini supaya nanti, jadi ada beberapa ya tadi yang gue tarik ke belakang, jadi setiap tahunnya gue bisa Oke. Karena terus ya. nggak semua orang Fit, di usianya muda Yes. benar-benar nge-push kayak lo gitu. Makanya ada nggak ketakutan apa yang membuat atau something yang membuat lo termotivasi, terdorong untuk nge-push diri lo sendiri gitu. Karena gue ngeliat sebetulnya ketika kita uh, apa ya, have a money kayak gitu, kita sebetulnya nggak bisa mungkin kita langsung membeli kebahagiaan, tapi kita bisa secara nggak langsung membeli waktu kita yang terpakai untuk mungkin effort kerja dan sebagainya kayak gitu kan. Jadi kita bisa melakukan hal-hal yang kita suka. Contohnya, misalkan kita happy untuk melakukan aksi sosial kayak gitu, kita bisa enjoy kayak gitu kan, tanpa memikirkan atau takut mengenai uang tersebut kayak gitu. Jadi sebetulnya kalau dari gue sendiri, ketakutan ketakutan mengenai uang sih sebetulnya lebih ke arah apa ya, nggak ada, cuma lebih ke arah bagaimana kita bisa achieve sesuatu goal di akhir kayak gitu. Nah itu yang nantinya Oke. harap tarik, terus habis itu kita ibarat udah dapat sesuai dengan plan kita, at the end kita bisa enjoy kayak gitu kan. Jadi Hmm. kemarin gue sempat apa ya, bahas mengenai frugal, jadi nggak apa-apa ya, sedikit jadi Nggak frugal apa-apa. living juga Ya. ya, mengenai frugal living ini. Jadi it's not about apa ya, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya kayak gitu kan, menjadi apa, menjadi 100 M atau berapa, tapi at the end kita bisa enjoy aja kayak gitu. Even kita bisa mungkin melakukan, bangun pagi kita nggak mikir kita kerja apa ya kayak gitu kan, atau terbeban gue harus ngerjain ini kayak gitu. Bangun pagi, duduk baca buku atau kita ngeliat alam, itu indah banget kayak gitu. Jadi at the end kesana kayak kita tinggal reverse. Oke. Fit, if you don't mind ya, kalau kamu nggak keberatan nih, boleh tahu nggak apa achievement yang kamu pengenin gitu? Uh, Top off-nya itu apa yang kamu pengen? Kalau kamu nggak keberatan ya. At the end kalau gue nanti kita akan bahas lebih lanjut ya kalau di next 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 live Oke. IG live. Tapi at the end sendiri gue lebih prefer gimana, gue sebetulnya ada Youth Ranger Indonesia kayak gitu kan. Youth Ranger Indonesia sendiri kita pengen sebetulnya menjadi orang tua untuk komunitas-komunitas di Indonesia kayak gitu. Sama ada Rinaldi juga kayak gitu. Kita fokus ke arah pengembangan anak-anak muda. Karena how to solve the problem untuk anak-anak muda ini adalah mengedukasi kayak gitu kan. Edukasi seperti apa sih? Nah ini yang panjang kayak gitu kan. Nah, uh, apa ya? Sebetulnya kan calling ya, panggilan setiap orang beda kan. Salah satunya gue memang tergerak untuk di edukasi sana kayak gitu. Nah di sana gue berharap gue bisa apa ya, enjoy dan ngerjain itu kayak gitu loh, bener-bener maksimal di sana. At the end di situ sih, kayak mengedukasi di sana. Jadi goalnya bukan dapat sesuatu kayak gitu kan, uang sekian berapa atau jadi apa gitu kan, tapi lebih ke arah ya mencerdaskan anak-anak muda melalui platform apapun yang kita bangun, tapi kita bisa enjoy mengerjakannya tanpa tertekan kayak gue besok makan apa ya, that's it kan, atau anak gue bisa sekolah atau enggak ya, gitu kok. Understand, understand, understand. So, teman-teman, kalau boleh gua kasih what I view dari kamu ya, Fit. You are a man, a young man with a strong mission. Kamu punya misi pribadi yang benar-benar kuat dan that's your value gitu. So, my opinion, gue appreciate you as a personal. Lo orang yang hebat, cowok yang hebat, keren. Yes, jadi misi lu lebih tinggi sehingga jalur ini tuh cuman kayak alat untuk menuju misi Yes, gede lo gitu. Itu yang gue yes, nangkep gitu. yes, yes. Yes. Kok gimana? That's good. Ya, Aku ya. rasa juga awesome banget. Platform finansialku ini membantu banyak orang juga, gimana solve banyak orang juga, dan akhirnya
Keren. Ya, Fit. Ya, pada dasarnya mirip-mirip ya, Fit ya. Waktu gua usia gua honestly tahun ini 33 dan waktu gua masih usia 23 lulus kuliah dan lain sebagainya, I'm so like you, beneran yang kejar banget. Dan gue melihat kayak eh, dulu gua adalah tipikal orang yang mengatakan bahwa financial literacy is important things, orang harus belajar keuangan dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya, Fit, orang tidak terlalu suka dengan belajar. Berarti aku berpikir kayak ada nggak sih cara lain? Mungkin apakah cara belajarnya yang nggak pas, metode belajarnya yang nggak Hmm. pas, atau orang sebenarnya bisa jadi nggak punya waktu, Fit. Bisa jadi nggak punya waktu untuk belajar, Fit. Tapi dia butuh solusi itu. Ada nggak sih solusi yang lain gitu? Atau mungkin ada nggak sih teknologi lain dan lain sebagainya gitu? Dan itulah yang akhirnya gue kembangin, Fit. Jadinya gini, lu bayangin ya, Fit? Misal nih ya, aku nggak tahu ya, mungkin kalau kamu sekarang usia 26 tahun, mungkin teman-teman kamu mungkin dalam waktu setahun, 2 tahun lagi, pasti sudah pada mulai ngasih undangan nikah. Your friends Iya. sudah nikah dan lain sebagainya gitu ya. Kamu tahu nggak sih, kalau orang-orang yang setelah menikah itu, kadang-kadang ya mereka beneran beneran jadwalnya memang udah penuh gitu, dan tidak tidak punya waktu buat belajar gitu. Ya, tapi mereka butuh solusi buat perencanaan keuangan dan lain sebagainya. Mereka butuh ngobrol dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi bukan edukasi gitu. Mungkin ada solusi lain gitu. Dan Ya. kenapa gua dan yang waktu itu yang gua refleksi diri ya, kenapa gua sebebal itu gitu. Gua sekeras kepala itu gitu, tidak mendengarkan customer gua maunya apa. Kenapa gua harus ngomong financial literacy terus-terusan gitu. Padahal customer gua nggak suka dengan itu. Customer gua butuhnya orang yang bisa diajak ngobrol, orang yang Ya. bisa bukan diajak ngobrol sih. Sebenarnya gue kayak tong sampah sih. Klien-klien gue lebih banyak cerita masalahnya dia sih, dan gue cukup mendengar. Hmm. Ya Ya. jadi sebenarnya seperti itu sih, Fit. Ya jadi gue lihat kayak ya semacam gue yang zaman dulu lah. Gue lihat lo. Wih, mantap. Ya, this good, this good. Oke, okay, Fit. Yes, Nice. ada lagi something yang mau kita obrolin apa lagi, Fit? Mungkin ini apa ya? Boleh kok apa ya? Mungkin buat teman-teman yang nonton juga kali ya. Eh, Hmm. Mungkin tips buat mereka atau insight buat mereka dari Koko juga kayak gitu. Oke, Fit. Jadi gua tuh juga ini, Fit. Gua adalah orang yang tipikal sukanya tuh mengeducate itu berdasarkan studi kasus klien-klien gua. Jadi ilmu perencanaan keuangan yang gua develop di Finansialku itu adalah segala sesuatu yang sudah terjadi di belajar dari klien-klien. Karena gini, Fit, karena profesiku, aku berkesempatan buat ngobrol sama orang yang lebih kaya daripada aku. Aku juga berkesempatan buat ngobrol sama orang yang mirip-mirip kekayaannya, atau juga yang di bawah gitu. Jadi gue bisa ngobrol ke manapun gitu. Dan dari situ, yang keuntungannya adalah gue punya perspektif yang berbeda. Nah, terus kemudian kayak tadi yang apa yang gue share ke lo tentang 3 sumber income itu, Fit, itu sebenarnya gue dapat dari klien. Oke. Jadi gue mengamati database gitu, gue lihat klien-klien gue tuh income-nya dari mana aja gitu. Sebenarnya sesimpel itu doang, dari mana aja, dan oh my god, ternyata klien-klien gue ternyata sumber income-nya gitu. Nah, kalau udah gue tulis dalam sebuah buku, Fit. Nah, ini Oke. ada ebook. Ya, ini ada ebook yang gue tulis, dan di sini tuh gue cerita tentang eh, yang mana ya, nih, Fit. Gue cerita tentang yang tadi kan ada 9, Ya. ketutup. Nah, ini ada 3 jenis income ini kan. Oke. Nah, masing-masing itu, Fit, itu tuh ternyata ada cara untuk memperbesarnya. Misal, kalau lo mau gedein active income, so variabel apa atau apa aja usaha apa yang bisa kamu lakukan supaya uh, active income itu naiknya cukup signifikan. Kalau kamu memang mau fokus di investasi, oke, nggak apa-apa. Apa aja yang bisa kamu lakukan supaya investment itu bisa naiknya signifikan. Termasuk juga passive income. Kalau kamu misal mau punya yang gedein dari passive income, apa yang perlu kamu lakuin supaya passive income itu bisa cepat naik gitu. Nah, karena apa? Ya tadi, karena gue berkesempatan buat ngobrol sama orang yang sudah menjalani. Dan kemudian gue tulis ulang aja. Gue rangkum jadi satu, gue tulis ulang. Jadi
Ya, itu Iya. free, silahkan aja download. Nanti gue share di linknya di tempatnya Instagram gue, di Melvin Mumpuni itu. Terus kemudian kalau misal lu nggak suka baca buku, ya udah download aja aplikasinya, aplikasi finansialku di Google Play Store, App Store. Di situ tuh ada online course yang gue bawain, gue bacain tuh bukunya. Buat yang males baca, ya udah dengerin aja, gue ceritain gitu. Nah, Kecuali seperti itu. Ya, oke, Fit. oke. Thank you kok hari Kok ini. yang thank you. Thank you, Fit. Thank you, Fit. Ini seru Awesome. banget ya. Yeah, you are Harus so awesome. Tapi tadi benar ya teman-teman ya, kalau misalkan tadi kita udah bahas mengenai tadi mengenai gimana caranya mendapatkan income, tadi kita aktif income, terus habis kita get dividend dari sana juga, kayak gitu kan, investasi, gitu. Dan terakhir dapat kan pasifnya, kayak gitu. Nah, untuk masing-masing tadi ada beberapa caranya, jangan lupa untuk bisa cek di aplikasi finansialku tadi, kok ya bisa dapat ya kok ya. Yes. Yes, bisa. Cobain. Oke, oke. Thank you banget waktunya kok untuk malam hari ini. Sampai bertemu di Thank you, lain Fit. kesempatan. Thank you Thank you teman-teman juga. semua. Mari semua.